hari Minggu bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, kembali kita bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui media online. Dan karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 21 ayatnya yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku.
dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Mari kita sambut dengan pujian Mazmur ayatnya yang pertama. Mari berdiri. Kita mendengarkan ke-10 hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Telah kutemukan dasar kuat. Dengan
Mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari sesamanya dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah Allah yang kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya Tuhan, bimbing aku. Sehingga ku selalu
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sambil membawa persembahan kita diiringi pujian NKB 199 ayatnya yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Kita bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamu Tuhan kembali kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu, yang kami tahu Tuhan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkati sehingga persembahan kami boleh pakai untuk pelayanan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh pakai untuk melayani anak-anak Tuhan dimanapun berada. Yang masih ada pada kami Tuhan, kiranya tetap Tuhan berkati dan kami boleh mempergunakan berkat Tuhan itu secara bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian bersama dengan kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh dan terang bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, terangi akal dan pikiran kami. Berikan kami akal budi hikmat untuk memahami, mendengar, merenungkan akan firman-Mu yang akan kami baca
saat ini. Tuntun, bimbing, arahkan kami sekalian. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai pada saat ini. Berikan kekuatan serta kesehatan yang cukup. Berikan akal budi hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Membawa dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi kami sekalian. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, yang sudah mengampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada hari ini terambil dari Kitab Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 demikian berbunyi. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jiwa mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan," sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosaku ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedekian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdiri. Kitab Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita oleh firman yang sudah kita dengarkan. Firman-Mu kupegang selalu. Selalu saat duka sangat sedang.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, dari gedung gereja Jemaat Bawah Keraeng, saya datang menyapa Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita semua. Selamat kita menikmati persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari Minggu di rumah keluarga saat ini. Tema kita di minggu keempat sesudah Paskah ini menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Sama seperti bacaan kemarin, kita mendengarkan surat Rasul Petrus ini yang dikirim kepada umat Tuhan yang dilihat sebagai pendatang di perantauan yang sedang menderita karena berbagai tekanan. Umat Tuhan yang ada di perantauan itu dilihat atau dipandang sebagai orang asing, tanpa hak-hak dan tanpa perlindungan. Dilihat, dipandang sebagai orang asing. Dan mereka juga menjadi sasaran penganiayaan. Bagaimana mereka difitnah? Justru karena kehadiran mereka sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa yang mereka alami? Mereka betul-betul mengalami ketertekanan hidup yang luar biasa. Umat Tuhan berpikir bagaimana bisa keluar dari tekanan hidup seperti ini. Mereka menjadi sasaran penganiayaan. Mereka mengalami penderitaan, mengalami kepahitan hidup, mengalami kesulitan hidup. Bagaimana mereka melihat penderitaan itu dan bagaimana menjalaninya, menghadapinya dalam terang iman mereka. Petrus katakan, kamu harus tetap berbuat baik sampai orang bosan melakukan kejahatan kepada dirimu. Pertanyaan kemudian ialah, mengapa itu harus dilakukan oleh umat Tuhan? Kita perhatikan bacaan dari pertama Petrus tadi. Kita perhatikan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah begitu bencinya orang-orang kepada umat Tuhan saat itu dalam situasi yang begitu pahit, Petrus mengatakan, ingat, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Rasul Petrus melanjutkan, untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus,
dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaan ialah, apa artinya batu hidup? Apa artinya batu hidup? Bukankah yang namanya batu itu pasti benda mati? Iya, kalau kita ambil batu, kita akan melihat batu itu benda mati, tidak punya gerakan. Apa artinya ini? Atau apa yang Tuhan mau kita pahami dari sini, atau apa pentingnya? Sehingga kita perlu membiarkan diri kita dipergunakan sebagai batu hidup. Jemaat Tuhan, untuk memahami apa yang Petrus maksudkan di ayat 5 ini, kita perlu perhatikan siapa yang Petrus maksudkan batu hidup. Coba kita lihat bacaan kita dalam ayatnya yang keempat. Di sana sangat jelas menyatakan bahwa batu hidup yang dimaksud adalah Kristus. Di sana dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Maka itu berarti bahwa orang-orang percayalah yang mendapat hidup itu di dalam Kristus. Dan hidup di sini mempunyai arti bahwa orang-orang percaya mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Ingat penghayatan kita tentang makna Paskah. Jadi mereka juga ikut menderita dan mendapatkan kemuliaannya. Dan bahwa orang-orang percaya harus menunjukkan hidup baru itu dalam hubungan mereka dengan semua orang. Bagaimana hidup saling mengasihi dan saling memperhatikan di dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada jalan lain. Di tengah-tengah tekanan penderitaan hidup ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaan. Rasul Petrus mengatakan, datanglah kepada Kristus. Jadilah seperti apa yang Kristus pernah lakukan. Ketika dia dituduh, ketika Kristus disiksa, ketika Kristus dibuli oleh orang-orang yang membenci dirinya. Bahkan ketika dia harus melalui jalan hidup yang pahit, yaitu melalui jalan salib. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah himpitan, di tengah kepahitan hidup, izinkanlah Tuhan memakai hidupmu sebagai batu yang Tuhan pilih untuk membuat rumah rohani supaya orang menyadari, supaya orang tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah gereja kita. Tuhan selalu ada buat kehidupan anak-anaknya. Tuhan ada di sini. Yakini itu. Tuhan ada dan terus bekerja. Melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita anak
anaknya. Jadi jangan karena penderitaan membuat saudara dan saya harus mematikan cinta kasih, mematikan belas bela rasa Allah yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, di tengah situasi yang berat, di tengah situasi hidup yang penuh derita, umat yang mengharapkan keadilan Allah, namun tak berdaya memperjuangkan keadilan. Di tengah situasi dunia yang tidak percaya pada Allah, yang penuh cinta di dalam Kristus Yesus, umat Tuhan dipanggil, umat Tuhan diajak untuk mengikuti batu hidup, yaitu Kristus. Umat Tuhan diajak memberi hidup mereka untuk dipakai Kristus menjadi batu hidup, yaitu dengan tetap melakukan kebaikan, dengan tetap menyatakan kasih, dan bagaimana terus menjaga hubungan baik dengan semua orang, dan bagaimana tetap hidup saling mengasihi serta memperhatikan satu sama dengan yang lain, termasuk kepada orang-orang yang terang-terangan mungkin tidak suka kepada dirimu. Tetaplah berbuat baik, hindari tindakan-tindakan yang amoral. Sebab ingat, Tuhan ada di kesulitan hidupmu. Ingat, Tuhan ada dalam penderitaanmu. Batu hidup itu, yaitu Kristus, ada di dalam deritamu. Ingat, Dia turut merasakan apa yang kamu derita. Karena itu, percayakanlah hidupmu kepadanya. Izinkanlah deritamu Tuhan pakai untuk menyatakan kepada dunia bahwa ada persekutuan yang sangat berbeda oleh persekutuan dunia dalam menghadapi penderitaan hidup. Sebab persekutuan ini adalah persekutuan yang terdiri dari batu hidup, yaitu dari orang-orang terpilih yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang diberkati, di tengah situasi zaman kita saat ini, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah Alkitab. Sejak kita dalam rahim sampai kita tiba di liang kubur, ingat, firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita yang selalu memberikan tuntunan bagi kita. Apa yang dialami oleh umat Tuhan di perantauan ini menyatakan kepada kita bahwa sekalipun kita sudah berusaha hidup baik, tidak menjamin kita tidak berada dalam penderitaan. Ingat, orang baik, orang jahat sama-sama bisa mengalami penderitaan. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini, orang percaya sekalipun menderita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Mengapa? Sebab dia sadar hidupnya berasal dari batu hidup sejati, yaitu Kristus Yesus, dan dirinya dipakai Tuhan sebagai batu hidup pilihan Tuhan. Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini,
firman Tuhan mengajak kita semuanya. Bagaimana kita harus tetap trust in God. Artinya tetap mempercayakan diri pada Allah. Walaupun Tuhan Allah itu ya tidak seperti yang kamu inginkan, walaupun saudara dan saya tidak selalu tahu apa yang menjadi alasan mengapa wabah COVID-19 ini yang merenggut begitu banyak kebahagiaan anak-anaknya sampai hari ini. Kita mengatakan masih dibiarkan Allah menyusahkan hidup manusia. Bahkan mengapa di tengah wabah COVID-19 ini tingkat kejahatan masih tetap saja ada menimpa saudara-saudara kita, menimpa orang-orang yang baik. Bapak Ibu, ini tidak mudah kita mengerti. Tidak mudah kita pahami. Tetapi saudara dan saya tetap terpanggil trust in God. Itulah iman dari batu-batu hidup. Artinya, saya tetap percaya walaupun saya tidak paham sepenuhnya. Saudara dan saya tetap sadar Allah selalu melampaui konsep pemikiran kita tentang Allah itu sendiri. Dan mari kita percaya dalam pusat derita hidup yang kita jalani diperhadapkan bagi kita saat ini, dalam kesulitan hidup saat ini. Ingat, Roh Kudus akan menuntun, menolong, menguatkan kita menemukan maksud dan kehendak Allah di pusat pusaran derita dan gumul hidup ini. Apapun penderitaan yang diperhadapkan kita saat ini, ingat, Tuhan selalu ada, hadir buat kita anak-anaknya. Batu hidup itu sudah hadir, yaitu Kristus. Karena itu, jangan pernah kerdilkan kehadiran Tuhan dengan asumsi Tuhan itu hadir ketika saya sakit lalu sembuh. Ketika saya ada masalah, lalu Tuhan langsung tolong keluar dari masalah itu. Bapak Ibu, sudah saatnya saudara dan saya, kita membuka mata iman kita, mencoba melihat Allah di tengah-tengah tindakan bela rasa manusia. Jadi tidak sekedar mencari atau ingin melihat Allah sebagai sesuatu yang dialami ya oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini, ketika banyak orang terpapar, ketika banyak orang mengalami penderitaan, ketika banyak orang harus berpulang karena penyakit-penyakit yang dialaminya, ketika banyak orang harus mengalami kematian, mari kita tetap yakini bahwa Tuhan selalu ada buat kita anak-anaknya. Mari kita selalu yakini bahwa ada Allah yang sedang bekerja dan selalu bekerja. Mari kita yakini bahwa Tuhan hadir dengan penuh cinta kasih dalam kehidupan umatnya saat ini. Mari kita yakini Tuhan hadir lewat air mata kita, lewat tindakan
bahkan lewat kematian anak-anaknya. Ingat, kematian bukan akhir. Tuhan hadir, ya bisa lewat kegagalan yang mungkin kita asumsikan gagal, bahkan lewat kematian. Ingat, Allah selalu hadir buat kita anak-anaknya. Inilah persekutuan Roma rohani yang Allah ingin perlihatkan kepada dunia yang penuh dengan penderitaan. Karena itu, sebagai batu-batu hidup pilihan Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk bagaimana bersama-sama melakukan, mewujudkan hidup yang penuh cinta kasih. Sebab di dalam derita, kita melihat Tuhan justru hadir ketika kita melihat cinta kasih terjadi di antara sesama manusia di tengah-tengah pahit getirnya kehidupan ini. Ya, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah jemaat Bawah Karaeng, kita dimungkinkan menyatakan peduli kasih, saling berbagi bagi mereka yang masih merasa cukup, boleh menyisihkan apa yang mereka miliki. Kita boleh menyatakan peduli kasih berbela rasa bersama saudara-saudara kita di tengah-tengah jemaat Tuhan yang harus mengalami krisis ekonomi, dampak dari pandemi wabah COVID-19 ini. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan masih ada buat kita anak-anaknya. Dan karena itu setiap kita terpanggil bagaimana selalu menyatakan yang terbaik bagi jemaat, bagi keluarga, bagi masyarakat di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan kita. Bapak Ibu, kita mendengarkan berita bahwa pemberlakuan PSBB diperpanjang dan kita mendengarkan bagaimana banyaknya permasalahan yang muncul sebagai dampak dari wabah COVID-19 ini. Ini menjadi ujian untuk prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan keluarga Kristen. Dan bagaimana kita terus menjadi batu hidup, menyatakan cinta kasih di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan kita. Di tengah-tengah persoalan yang semakin kompleks, keluarga-keluarga terpanggil untuk tetap menjadi batu hidup, menyatakan cinta kasih terhadap satu dengan yang lain. Suami mengasihi, mencintai istri, begitupun istri mencintai dan mengasihi suaminya. Orang tua mengasihi, mencintai anak-anak. Saudara bersaudara kita semua terpanggil untuk menyatakan cinta kasih. Hidup saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, dampak dari pandemi virus COVID-19. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti ini, saudara dan saya tetap terpanggil bagaimana kita menjadi jemaat, menjadi gereja, menjadi keluarga yang setia mengandalkan Tuhan, mempertaruhkan hidup kita pada Tuhan. Bagaimana kita bersama keluarga, selaku gereja, selaku umat, bersama keluarga-keluarga kita, datang berlutut bersama dan berjuang bersama-sama untuk melanjutkan hidup ini dengan cara-cara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi keluarga yang mempunyai beban-beban masa lampau dan saat ini setiap saat bertemu Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip hidup saling mengasihi, prinsip pengampunan, dan itu membuat kita mampu bertahan
menjalani hari-hari yang Tuhan masih karuniakan kepada saudara dan saya bagi keluarga. Prinsip dasar kita, pengikat yang paling kuat adalah ketika saudara dan saya sebagai keluarga Kristen, sebagai gereja Tuhan yang diutus untuk terus menjadi batu-batu hidup. Sebagaimana kita telah mengikrarkan bahwa kita adalah umat yang telah dipulihkan dan dikasihi di dalam Yesus Kristus dan terpanggil untuk terus menyatakan cinta kasih, menyatakan peduli kasih, menyatakan bela rasa bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudaraku, kita semua biarlah kita dipanggil, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahkanlah hidupmu secara total untuk Tuhan pakai menyatakan kepada dunia ini bahwa di dunia yang penuh derita ini masih ada persekutuan, masih ada keluarga, masih ada pribadi, masih ada batu-batu hidup yang menikmati dan mewujudkan cinta kasih Allah kepada semua orang sekalipun. Saudara dan saya, sekalipun kita sendiri mungkin berada dalam penderitaan ini. Sekalipun kita berada dalam derita dan pergumulan. Sekalipun keluarga kita juga didera oleh penderitaan. Cintanya, kasihnya kepada orang lain kiranya tidak sedikit pun berubah dan berkurang. Sebab kita tahu Tuhan selalu ada buat kita anak-anaknya. Kita tahu, kita sadar dan kita percaya. Kita semua adalah batu-batu hidup. Pilihan Tuhan diutus dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi batu-batu hidup di tengah-tengah kesulitan dan kepahitan sekalipun. Ingat, di mana Tuhan mengutus, di mana Tuhan memanggil, di sana Tuhan memakai kita menjadi batu-batu hidup, membawa dan menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, jangan pernah goyah imanmu, jangan pernah ciut dan tawar hati ketika menghadapi kepahitan dan pergumulan penderitaan hidup yang berat. Ingat, sekalipun kita mengalami penderitaan, di sana Tuhan mengutus kita untuk menjadi batu-batu hidup. Karena kita adalah pilihan Allah, diutus untuk menjadi batu-batu hidup, untuk membawa dan menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan dimuliakan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita nyatakan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini masih ada waktu bagi kami selaku jemaat-Mu yang telah dipulihkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh menikmati ibadah hari Minggu bersama keluarga-keluarga di rumah masing-masing jemaat-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi setiap kami
di dalam menikmati melanjutkan hidup karunia Tuhan. Firman-Mu memanggil kami untuk menjadi batu hidup, membawa dan menjadi berkat di setiap sudut-sudut kehidupan, di mana Tuhan mengutus, menempatkan kami sebagai batu-batu hidup pilihan Allah sendiri yang telah dipulihkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu menjadi kekuatan, memberikan hikmat bagi kami untuk terus menyatakan peduli kasih dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Kami berdoa, mendoakan jemaat-Mu Tuhan, jemaat Bawah Karaeng yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tuntun, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Memberkati setiap bentuk pengobatan dan perawatan yang dijalani oleh jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan saat ini di rumah. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berikan kekuatan iman, yakinkan setiap jemaat-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan selalu hadir di dalam mengasihi, melawat setiap umat-Nya. Mendoakan terkhusus bagi Ibu kekasih, Ibu Merlin Alexander yang kemarin mengalami musibah. Tuhan kiranya memulihkan bagian tubuh dari hamba-Mu ini, Ibu Merlin, yang mengalami cedera. Tuhan pulihkan keadaannya melalui semua bentuk pengobatan dan perawatan yang saat ini dijalani di rumah. Begitupun kami berdoa, mendoakan Ibu dari Lena yang juga mengalami bencana kemarin karena sebuah kejahatan. Ibu kekasih ini harus terjatuh dari motor karena dibegal. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu hadir sekalipun mengalami bencana saat ini. Yakinkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan kiranya memulihkan keadaan Ibu kekasih, Ibu dari saudara kekasih kami, Lena. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami usia lanjut. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sukacita damai sejahtera akan melingkupi setiap jemaat-Mu yang telah menjalani usia lanjut. Biarlah senantiasa menikmati kebahagiaan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sungguh mengalami krisis ekonomi terkait dampak dari pandemi virus corona ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu. Yakinkan jemaat Tuhan bahwa Tuhan selalu ada buat anak-anak-Nya. Karena itu kiranya setiap jemaat-Mu senantiasa hidup, mempercayakan hidupnya kepada Sang Batu Hidup yaitu Yesus Kristus yang selalu hadir buat kami anak-anak-Nya. Tuhan, kuatkan iman pengharapan setiap jemaat-Mu. Dan kami bersyukur di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Bawah Karaeng, ada gerakan peduli kasih satu dengan yang lain. Kami berdoa, kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan menggerakkan kehidupan saudara-saudara kami jemaat Tuhan
yang masih merasa kecukupan untuk menyisihkan sebahagian dari yang mereka miliki, untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kami yang mengalami dampak virus corona ini, sehingga harus kehilangan pekerjaan dan mengalami krisis ekonomi. Tuhan kiranya mengasihi jemaat-Mu, dan biarlah pada waktunya kami boleh saling berbagi, saling peduli melalui gerakan peduli kasih ini ya Tuhan. Bapa di sorga, yakinkan setiap kami bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ciptaannya. Pada waktunya pula Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Pada waktunya badai ini pasti akan berlalu. Dan karena itu waktu-waktu hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami, mampukan kami untuk setia mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan setia menjadi batu-batu hidup, membawa dan menjadi berkat setiap orang yang hidup berdampingan dengan kami, sekalipun kami juga harus mengalami kepahitan hidup. Tetapi Tuhan memanggil kami, menyatakan ungkapan buah-buah iman kami, selaku umat, selaku gereja yang telah dipulihkan dan diselamatkan. Tuhan berkati majelis gereja bersama semua pengurus OIG di tengah-tengah jemaat Bawah Karaeng. Mampukan kami kedapatan sebagai hamba yang setia, sekalipun di tengah-tengah sulit pahitnya kehidupan ini, mampukan kami senantiasa bersuka cita untuk setia membawa kehidupan kami, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mendoakan semua umat-Mu di bumi ini dalam pergumulan yang sama. Tuhan kasihani, Tuhan lawati setiap umat-Mu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, gereja Toraja, bersama semua umat-Mu di muka bumi ini. Kuatkan iman pengharapan kami di dalam menghadapi kenyataan hidup saat ini. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia fokus kepada Allah yang hidup, yang kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami untuk terus memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Biarlah Bapak Presiden bersama semua tim kerjanya senantiasa bekerja dengan hikmat, dengan penuh sukacita, boleh berbagi berkat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Kiranya boleh semua berkat-Mu boleh tersalurkan dengan baik, dinikmati oleh semua orang yang layak untuk menikmatinya. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan umat-Mu yang dirawat di ruang-ruang isolasi. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Berkati para medis, dokter dan juru rawat, para relawan yang selalu setia memberi diri untuk memberikan pelayanan bagi banyak orang yang membutuhkannya. Berkati setiap bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang dilakukan oleh para medis, relawan TNI Polri, bahkan semua yang Tuhan pakai untuk dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Berkati kami semua yang boleh mengambil peran di dalam terlaksananya dengan baik ibadah hari Minggu ini. Berkati persembahan syukur setiap umat-Mu, iya Tuhan. Berkati kehidupan kami semuanya.
Sesudah ibadah ini, kami kembali akan beraktivitas. Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami semuanya. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi kami, melindungi kami, menjauhkan umat-Mu, jemaat Tuhan, dari segala susah dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, ini doa, syukur, sukacita dan pengharapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam pengampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gereja bagai bahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu setiap waktu, setiap saat. Jadilah batu hidup di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujian, terima kasih Tuhan mengakhiri ibadah kita pada saat ini.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas nama majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lili Danga, Sarjana Teologia. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, dan salam sehat selalu.